Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat iman dan Islam sehingga kita masih bisa berjumpa pada hari ini. Yang kedua, di sini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Quran Hadis kelas 7 semester genap. Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah. Dosen pengampu Ali Hamidi SPD MPDI yang disusun oleh Muhammad Komarudin NEM 21862080059 PAI 6F. Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam UNU Surakarta tahun 2023. Ya, langsung saja pada materi, yaitu toleransi. Toleransi menciptakan kedamaian. Tiada henti kita berdecak kagum jika mengingat kisah Rasulullah SAW dengan keluhuran akhlaknya dan kemuliaan budi pekertinya, untaian kata yang tidak pernah melukai, sikap diri yang sangat hati-hati, dan keteguhan hati yang tak tertandingi. Subhanallah, bahkan di kalangan kaum kafir Quraisy beliau dikenal dengan Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Di kalangan Yahudi beliau sangat terkenal dengan toleransinya. Toleransi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW terhadap agama-agama lain sangat jelas, bagaimana terungkap dalam sejarah. Pernah suatu saat para pendeta dari agama Nasrani datang kepada Rasulullah SAW untuk mengetahui tentang agama Islam. Dalam beberapa hari mereka hidup bersama umat Islam. Pada suatu saat sampailah mereka pada hari Ahad, hari di mana bagi orang Nasrani adalah hari beribadah untuk mengagungkan Tuhannya. Rasulullah SAW memberi kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan itu. Namun di lingkungan umat Islam itu tidak ada gereja untuk mereka gunakan melakukan ritual ibadah. Maka problem seperti ini disampaikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW merelakan dan mempersilahkan para pendeta itu untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan di masjid. Selanjutnya itu pengertian sikap toleransi. Toleransi adalah sifat atau sikap suka menenggang, menghargai, membiarkan, dan membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendiriannya sendiri. Dengan kata lain, toleransi yaitu memberi kebebasan kepada orang lain untuk bersikap atau berpendirian sesuai dengan keinginannya. Konsep dalam Islam yang paling dekat dari segi pengertian dengan konsep toleransi barat ialah tasamuh, yaitu berarti sikap pemurah, penderma, dan gampangan, atau juga dapat diartikan dengan mempermudah, memberi kemurahan dan keluasan dalam konteks ibadah. Tasamuh berarti memberi kemudahan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban ibadah seperti sholat, jamak qashar dalam perjalanan, atau tayamum jika tidak dapat menemukan air untuk berwudu. Namun dalam hal sosial, tasamuh akan sangat bermakna bagi kehidupan manusia karena kemudahan dan kebebasan yang diberikan kepada orang lain untuk berpikiran yang berbeda dengan pemikirannya, melaksanakan ibadah yang berbeda dengan ibadah yang dilakukannya, sehingga akan terjalin kehidupan yang harmonis dan saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Yang kedua yaitu fanatik, penyeimbang sikap toleransi. Fanatisme atau fanatik adalah kata yang berasal dari dua suku kata, yaitu fanatik serta isme. Fanatik berasal dari bahasa Latin yaitu fanaticus, frantic atau frenzied yang berarti gila-gilaan, kalut, mabuk, atau hingar-bingar, serta isma yang dapat diartikan sebagai suatu bentuk keyakinan atau kepercayaan.
fanatik suatu keyakinan atau kepercayaan kuat terhadap suatu hal. Ada dua istilah Islam tentang sikap fanatik. Yang pertama yaitu istiqomah dalam keteguhan hati, dan tasawuf adalah fanatik buta. Dari dua istilah tersebut menunjukkan fanatik memiliki positif dan negatif, sehingga fanatik berlebihan akan sangat membahayakan bagi kerumunan umat Islam dimanapun berada. Seperti yang tertulis dari surat Al-Kafirun yang berbunyi, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wala ana abitum ma abattum wala antum abiduna ma abud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah yang apa kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untuk pula agamaku. Penjelas surat dari Al-Kafirun yaitu turunnya Al-Kafirun latar belakangi oleh ajakan kaum musyrikin Quraisy yang selalu berupaya untuk membendung dakwah Rasulullah SAW dengan bujukan sampai dengan cara penyiksaan dan intimidasi mengalami kegagalan. Akhirnya ada gagasan untuk mengajak kompromi Rasulullah SAW. Mereka mengajak Rasulullah beserta para sahabat untuk menyembah Tuhan mereka dengan cara menyembah selama 1 tahun. Kemudian satu berikutnya mereka bersedia untuk menyembah Allah SWT dengan tuntunan Rasulullah. Dari peristiwa itu lalu Allah mewahyukan kepada Rasulullah sebagai respon ajakan kaum musyrikin Quraisy. Dari peristiwa yang melatar belakangi turunnya surat ini dapat diketahui bahwa ayat-ayat dalam Quran Al-Kafirun adalah jawaban Rasulullah SAW atas ajakan kaum Quraisy untuk bertukar keyakinan. Namun Rasulullah dengan tegas menolak dengan mengatakan, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan beliau pun menyatakan bahwa mereka orang-orang kafir Quraisy pun tidak akan dengan ikhlas dengan sepenuh hati menyembah Allah sebagaimana yang mereka janjikan. Dan pada ayat terakhir semakin jelas sikap yang ditunjukkan Rasulullah dalam hal akidah, bahwasanya dalam hal beribadah maka kita berhak untuk melaksanakan ajaran sesuai dengan tuntunan agama kita. Bagaimanapun mereka pun bebas melaksanakan aktivitas peribadatan sesuai dengan kepercayaannya. Belajar toleransi dari Quran surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finnari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhu wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Yang artinya, orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Yang kedua, seorang rasul dari Allah yaitu Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan Al-Quran. Yang ketiga, di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Yang keempat, dan tidaklah terpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Yang kelima, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Yang keenam, sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Yang ketujuh, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Yang kedelapan,
Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Yang dimaksud dengan yang ke-9, yang dimaksud dengan kitab-kitab yang lurus ialah kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi seperti Taurat, Zabur, dan Injil yang murni. Yang ke-10 lurus berarti jauh dari syirik mempersekutukan Allah ya, dan jauh dari kesesatan. Penjelasan surat. Ahli kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang dimaksud dengan orang musyrik adalah para penyembah berhala dan api, baik dari masyarakat Arab maupun non-Arab. Mujahid mengatakan bahwa mereka munafakina tidak akan meninggalkan, artinya mereka tidak akan berhenti sehingga kebenaran tampak jelas di hadapan mereka. Demikian itu pula yang dikemukakan oleh Qatadah. Hal ini merupakan sikap fanatik mereka dalam mempertahankan keyakinan mereka, sehingga datang mereka bukti yang nyata, yaitu Al-Quran ini. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam ayat 1 yang artinya orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Kemudian Allah Ta'ala menafsirkan bukti tersebut melalui firman di ayat kedua yang berarti yaitu Rasul dari Allah yang membacakan lembaran yang disucikan Al-Quran yakni Muhammad SAW, dan Al-Quran Al-Hakim yang beliau bacakan yang sudah tertulis di Mala'ul A'la, di dalamnya lembaran-lembaran yang disucikan. Ayat ketiga dalam surat ini dijelaskan Ibnu Jarir At-Taubah yakni dalam lembaran-lembaran yang disucikan itu terdapat kandungan kitab-kitab dari Allah yang sangat tegak, adil, dan lurus tanpa adanya kesalahan sedikit pun, karena ia berasal dari Allah. Dalam surat Al-Imran 105 Allah berfirman yang artinya, janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Yang dimaksud dengan hal tersebut adalah orang-orang yang menerima kitab-kitab yang diturunkan kepada umat-umat sebelum kita, di mana setelah mereka memberikan hujah dan bukti kepada mereka malah berpecah belah dan berselisih mengenai apa yang dikehendaki Allah dari kitab-kitab mereka. Mereka mengalami banyak perselisihan. Hal tersebut sama dengan penjelasan firman Allah dalam Quran Al-Baqarah ayat 4 ayat 6-8 menjelaskan balasan dan ganjaran bagi orang kafir ahlul kitab dan juga orang-orang musyrik yang menolak kitab-kitab Allah yang diturunkan serta menentang nabi-nabi Allah yang diutus, bahwa pada hari kiamat kelak tempat mereka adalah neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, yakni tidak akan pindah dari neraka itu untuk selamanya. Dan Allah Ta'ala juga menceritakan tentang keadaan orang-orang yang berbuat baik, yaitu yang beriman dengan sepenuh hati dan mengerjakan amal soleh dengan badan mereka, bahwa mereka adalah sebaik-baik makhluk. Mereka akan mendapat balasan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Demikian penjelasan dari RPP Rencana Pelaksana Pembelajaran Mata Pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 semester genap, yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah. Dosen pengampu Ali Hamidi SPD MPDI, yang mana makalah ini dibuat oleh mahasiswa Muhammad Komarudin, NIM 21862080059. Pendidikan Agama Islam 6F. Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam UNU Surakarta tahun 2023. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.